Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'adal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim. Ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, sehingga dengan izin dan ridhonya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah, zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan menyampaikan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah grup 5 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insyaallah di dalam kita mempelajari bagaimana kita menyatakan adanya Allah, seperti yang pernah kita ungkap, kita perdalam lebih bagus lagi. Tidaklah mudah seseorang mengatakan Allah itu ada kalau dia tidak memahami hakikat adanya Allah yang dimaksud. Kenapa kalau kalam ada ternyata dilihat tidak ada? Ini adalah salah satu ilmu, salah satu pengetahuan yang harus bisa kita jabarkan dan kita saksikan. Dikatakan aku Allah, hu Allah, Allahu. Ini adalah kalimat tasdik yang dimiliki langsung oleh Allah, yang tidak dimiliki oleh semua apapun yang ada selain dari Dia. Bukanlah milik seorang umat atau kodrat apapun mengatakan hu Allah, aku Allah. Jadi kalau kita tidak hati-hati di dalam memahami kajian, apalagi mendapatkan pemahaman yang salah, menzikirkan hu Allah dengan kata-kata yang diulang-ulang, berarti mewitirkan. Berarti kalau dia mewitirkan, terjadilah pengakuan yang salah. Artinya itu bukan sa'ud matsani diri, tapi itu adalah sa'ud matsaninya Allah, yaitu aku Allah, hu Allah. Nah, untuk ini kita belajar dari mana pintu pemahaman hu tadi. Di saat titik ta'yin ada, mengatakan aku ada, hu Allahu, aku Allah. Nah, ini harus tahu jabariyah dan mata batin kita harus bisa menyaksikan kejadian itu. Maka kita lihat dari mana asal kata-kata aku itu. Apakah aku ini bentuk wujudnya seperti apa?
Apa bentuk wujud aku yang dikatakan aku tadi? Maka kita melihat dari hukum hijaiyah. Kita pelajari dari hukum hijaiyahnya, ada di situ hijaiyah ha dengan domah alif hu. Dinamakan hu. Nah, dilihat kodrat dari hukum huruf hijaiyah ini, kodrat ha adalah aras, kodrat u alif domah adalah sir atau rahasia. Nah, coba kita bayangkan, kalau hu jadi kalimat, jadi katanya dari aras dan sir, bagaimana wujud bentuknya? Adanya rahasia, terus ada kekuatan. Seperti apa yang bisa kita bayangkan? Berbentuk apa wujud kekuatan dan wujud rahasia tadi? Nah, begitulah kita harus mencari pendalamannya. Ini dikatakan ada, tetapi begitu kita periksa, dia tidak ada. Tidak ada itu apa? Sekarang kalau kita tanya, duluan mana ada dengan tiada? Pasti duluan tiada. Duluan tidak ada. Iya. Berarti tidak ada itu artinya la, tiada. Lam alif. Nah, lam alif itulah yang dikatakan lam adalah sifat daripada aras, sementara atau alam atau kekuatan, sementara alif adalah sir karena tidak terlihat. Berarti itulah yang menjadi aras dan sir. Nah, aras dengan sir. Nah, kalau sudah aras dengan sir berarti tiada. Tetapi karena hurufnya ada, maka alif menandakan sir, ada rahasia di situ. Dan lam menyatakan tiada, alam tiada, tetapi ada huruf lam. Berarti ada di dalam ketiadaan. Dikatakan dia tiada, tapi ada lam alif berdiri di situ. Tetapi bukan Tuhan, ilah, karena masih berpotensi aras dan sir, hu dalam bentuk huruf. Disitulah adanya aku. Aku ada, engkau tiada. Apabila engkau tiada, maka akulah yang ada. Ini yang dikatakan ada dan tiada. Maka dikatakan kembali, aras berasal daripada batin, ya. Sir berasal daripada kodrat. Sir menjadikan kodrat, sementara aras menjadikan batin. Nah, disinilah muncul aras dan batin berupa zat. Nah, inilah alif ha. Tadi sirnya dan arasnya berupa alif dengan sir, sir dan aras. Nah, kalau sir dan aras, kalau diwujudkan tulisannya menjadi itu alif awal, ha belakangan, Allah, itulah Aku ingin menjadi Tuhan, maka aku jadikanlah umat. Di dalam dia menjadikan umat, disinilah di saat dia mendirikan sifat zat punah awalnya yang dikatakan Allah atau tapi belum diasmakan dia menjadi Allah. Nah, maka terjadilah titik ada wujud. Nah, ini yang dikatakan titik awal mula jadi dengan titik awal mula semua diciptakan. Ini yang titik terlihat. Nah, disinilah perbedaannya tadi. Jadi setelah itu, karena dia ingin menjadi Tuhan, maka dia jadikanlah umat. Tapi mana umat yang dijadikan? Apa zat itu? Bukan. Allah meniupkan ruh yang dirahasiakan, Ruhul Kudus, kepada zat tersebut, yaitu disebut dengan diri batin atau dikatakan dengan diri Ahmad.
Inilah yang disebut pertama dengan ruh idofi, ruh yang mengawali. Di dalam keadaan ini terjadilah peniupan ruhi yang kita lihat pada sifat-sifat Al-Quran. Makanya kita Al-Hid ayat 21 itu Allah meniupkan dan menyempurnakan zat itu dengan meniupkan ruhnya menjadi ruhi. Ruhi inilah yang menjadi rohani bagi diri kita. Inilah jamaah, inilah yang dikatakan idofi. Idofi ini yang dikatakan dengan diri Ahmad. Ahmad ini adalah diri batin, Muhammad ini adalah zahirnya dari Ahmad yang maujud. Makanya Muhammad adalah maujudnya mim ha mim dal, karena dia diawali oleh kata idofi yang menjadi rohani. Inilah yang asal muasal rohani ini dijadikan. Jadi begitu jamaah, dengan kita melakukan zikirhu tadi, dengan melakukan desahan tapi tidak boleh diulang berupa ayat, maka dia akan membuka pintu marifat. Pintu marifat inilah yang akan menjadi ingatan. Ingatan inilah yang dinamakan zikir. Jadi bukan kata-kata yang harus diulangi, tetapi sebuah kodrat daripada kauniyah, arasun kauniyah. Arasun kauniyah ini adalah bunyi dari zikir tadi. Ya, seperti bunyi zikir tadi itu, kalau kita boleh kita perumpamaan seperti kita jadi kalau kita bisa perumpamaan seperti itu, kita fokus kepada arasunnya, kita fokus kepada arasun kauniyahnya. Arasun kauniyah inilah yang harus kita ikuti. Kalau awalnya dia naik, saksikan dengan mata batinmu dari tidak ada sampai dia ada berupa sebuah zat, tapi belum dia berwujud apapun. Karena inilah wujud daripada titik awal mula jadi, yang bersifat muncul sebagai wujud yang tidak terlihat, namanya batin. Makanya titik satu ada di bawah bara'a ba'ariyah, itu adalah batin. Itulah asal daripada titik berupa ba. Itulah makanya ada bara'ah, itulah batin ba. Makanya dia ada di bawah ba. Jadi dengan adanya kita mendirikan hakikat Allah dalam diri, berwujudkan kepada Tuhan. Allah itu memang Tuhan, tapi belum tentu Tuhan dalam dirimu. Nah, inilah yang harus kita, bagaimana mendapatkan keakuan Allah dalam diri. Berdirinya posisi wujud sir dengan aras tadi, mawujud kepada zat awal kunah, zat awal mulai jadi. Inilah yang harus selalu kita dirikan. Ya Allah, datanglah Engkau ya Allah, mawujudlah ya Allah, dengan zikir tetapi tidak boleh dilapazkan atau diulang berulang kali, tapi bertajalilah pada suara zikir itu. InsyaAllah dengan pemahaman ini, alhamdulillah rohani kita semakin kuat. Kenapa? Karena kita hudurutullah, bagaimana menghadirkan Allah dalam diri kita. Al-Malik Yaumiddin, karena agama itu butuh Tuhan, butuh diri. Nah, inilah yang harus menjadi tataan awal. Jadi di sini kita harus mengenal dari titik 1 ke titik 2 ini ada 3 kodrat yang harus dijalankan. Dari titik 2 atau dikatakan la ta'yin awal itu ke titik 3 itu ada 7 kodrat yang harus dijalankan. Dari titik 3 mawujud meliputi sekalian alam, ada 14 kodrat yang harus dijalankan. Bagaimana? Itulah batasa tadi, yang disatukan batangan tadi seret jadi sa, dihayatkan nun menjadi sin, maka naik titik 3 pada sin. Nas, itulah manusia, perwujudan sifat dan zat Allah yang mawujud.
Nah begitulah kira-kira kita ini saking kodrat ini berasal dari rahasianya Allah. Begitu nanti kita akan pelajari tajali-tajalinya nanti insyaallah. Bagi juga yang lain yang belum kalau merasa berat atau bagaimana, jangan lupa benar-benar dilakukan taharoh. Selalu taharoh ini. Yang sudah melakukan 14 kali, jangan lupa setiap habis sholat selalu diulang 100. Karena perbuatan taharoh ini wajib. Nah Rasulullah selalu melaksanakan taharoh karena dalam mendekatkan diri kepada Allah. Baik, kita lakukan muzakarah. Sallu muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan jamaah juru tablik memandu jamaahnya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Yusil, silakan untuk bertanya pertama. Terima kasih Pak Juru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah waktu-waktu untuk melakukan zikir untuk mendekatkan diri pada Allah? Ya. Tidak ada ruang, jarak, dan waktu dalam masa bertuhan. Yang diatur dalam masa waktu itu adalah dalam masa beribadah. Nah ya, tapi dalam masa bertuhan diajarkan 24 kalam dalam syahadat, jadi tidak ada ruang, jarak, dan waktu. InsyaAllah boleh kapan saja. Insyaallah, terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusil atas pertanyaannya. Kemudian pada Pak Festival dipersilakan. Terima kasih Pak Juru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Buya. Amin. Amin insyaallah. Buya izin bertanya Buya. Berarti Ya. yang Buya sampaikan tadi hampir sama dengan latain awal dan latain sani. Latain ini sandarannya kepada ilah Buya. Kemudian latain awal kepada Muhammad. Dan latain sani kepada Adam. Iya. Terima kasih, mohon dijelaskan Buya. Iya. Pada akhirnya memang ke situ. Ya. Makanya titik 2, titik 3 itu kan wujud. Wujud bukan menandakan titik itu berbeda. Apapun jumlahnya, titik itu adalah kodratnya satu. Jadi memang seperti itu. Kalau perbuatan aku kepada ilah berhayat dan berkauni terhadap latain awal, yaitu dikatakan Allah, maka disinilah bersafaat pada Rasulullah dan mewujud pada Adam. Jadi memang kondisi dan posisi ta'yin itulah yang menentukan. Memang sandarannya ke situ, insyaallah. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Festival atas pertanyaannya. Kemudian ada lagi Bapak yang bertanya. Ada lagi Bapak yang mau bertanya, dipersilakan. Untuk Buya. Ada imamnya bertanya itu? Oh iya, pada Diperhatikan. Silakan. Ya, diperhatikan HP-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
harus sehat Buya, karena tinggal 3 hari, 4 hari. Insya Allah. Ini menarik ini Buya. Jadi apa namanya, titik 1, titik 2, titik 3 kan yang semuanya adalah kodrat. Namun saya melihat dari mendengar dari yang sampaikan Buya itu sepertinya yang menarik adalah dari zikir tidak menjadi witir walaupun diulang-ulang. Ini kalau nggak salah tadi karena mengingat dan dengan melihat wujud dan ada ucapan. Apa begitu Bu ya? Mohon dijelaskan kembali barangkali agar lebih jelas. Iya, kalau kita sudah menyaksikan sebuah kodrat yang berbunyi, itu kita tidak mengetahui itu mengulang atau tidak lagi. Ya, hilangnya makna mengingat itu bukan mengulang, tetapi mengingat yang pernah diceritakan oleh guru kita, dan itulah yang akan menjadi ingatan dan penyaksian dari tiada maujud menjadi ada, dari sir menjadi dari aku menjadi Allah. La ilah, aku bukan Tuhan. Lillaha, Allah, tetapi aku adalah Allah. Nah seperti itu. La ilaha illallah. Nah itulah aku Allah. Itulah makanya hu Allah. Jadi dulu pernah juga sedikit mengimbas ke zikir siri dan masuri, gitu. Agak mengarah ke situ dia, tapi tidak ke situ juga, tapi mengarahlah ke situ. Iya. Iya. Oh iya, jadi intinya seperti itu Bu ya. Jadi tajallinya itu juga berperan dari yang tidak ada menjadi ada. Iya. Itu juga berperan agar zikir tidak jatuh kepada witir begitu Bu ya. Iya, kalau kita lari mengikuti suara desahan napas tadi, Mam, itu akan dibawa sama dia, itu ditariknya kita ke dalam tuh, karena itu rahasia. Bukan kita yang mau masuk, memang dibawa sama dia itu. Nah itulah ibarat kita pegang korek api, pegang bensin. Dia barang ini sudah ada, cuma karena sudah terbuka rahasia bensin dan korek api, buk, dia akan meledak. Tanpa kita kaji korek api, tanpa kita kaji bensinnya. Itulah tingkat kebenaran itu, tingginya nilai sebuah kebenaran. Tapi kalau belum sampai terbuka ijabahnya, terbuka dinding rahasia zikir, bagaimanapun kita memaksakan mendapatkan zikirhu Allah, kalau itu masih sandaran kata yang diulang, maka batal dia menjadi zikir dan dia ada tetap menjadi witir. Kalau mewitirkan itu kita berdosa. Kenapa? Ibarat kita orang biasa mengaku Pak Camat, ya, aku camat, padahal kita orang tahu kita nggak camat. Nah, itu yang membuat kesalahan tadi. Kita bukan Allah tapi mengaku Allah. Nah, tambah kafir sindik, tambah jadi kafir rohani. Islam sih di luar nyata, di dalam sindik, enggak. Nah itu tadi, makanya terancam rohani, binasalah kehidupan. Itu. Insya Allah. Ya, terima kasih Bu ya atas penjelasannya, gampang sekali ya. Mungkin ada yang lain tuh, silakan. Iya, insya Allah. Terima kasih Pak Imam Kuswari. Kemudian ada Pak Lalu, silakan bertanya Pak Lalu. Terima kasih Pak Moderator. Oh, videonya tolong dibuka, video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tadi Buya mengatakan bahwa la ilaha illallah, Allah itu adalah Tuhan. Tapi Allah itu belum tentu mengaku kita ada sebagai hambanya. Iya. Lalu kalau Allah tidak ada pada kita, berarti kita tidak mengenalnya. Begitu ya Bu ya. Betul sekali. Penjelasannya, ya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Aku jadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, tapi aku di antara itu. Artinya apa? Kalau tidak ada dasar tauhid ketuhanan, alam iradah tidak terbentuk, alam aras tidak berdiri, Tuhan mana yang bermakom dalam diri, yang dikatakan rahim makumullah. Maka kita wajib mentadabur diri, mengkaji diri agar bisa menjadi kodrat yang tidak bersekutu dengannya. Nah, itu yang maka saya bilang, Allah memang Tuhan, tetapi belum tentu Tuhan dalam dirimu. Nah itu, makanya ada wajibul wujud, wajib ada waliul wujud, wajib muncul, wajib maujud, dan wahidatul wujud, dan wujud itu hanya satu. Dan apa? Aghrabi manza'ani asyaitul fil ba'adani. Artinya aku ini adalah 2 jiwa yang ada dalam satu tubuh. Nah, mana jiwa Tuhan, mana kodrat Tuhan pada diri, dan mana kodrat umat pada diri, itu yang akan dipertemukan dalam takbir kita dalam sholat. Hanya dengan satu kalimat Allahu Akbar harus nyata mana Tuhan dan mana umat. Nah begitu, paham? Terima kasih Bu ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lalu atas pertanyaannya. Kemudian Pak Baharudin Korja, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bu ya. Amin. Amin. Insya Allah selalu sehat berkat doa jamaah. Saya masih mohon maaf Bu ya, saya lanjut tadi pertanyaan Pak Imam. Pak Imam tentang Allah. Di dalam penjelasan Buya tadi, dia sudah contohkan bagaimana untuk menjadikan itu seperti ini. Nah, ada penjelasan Buya bagaimana kata itu mentajalikan dalam diri kita sendiri. Mohon penjelasan lebih lanjut Buya. Baik. Ayat lebur jadi kauliyah, kauliyah lebur jadi munajat, munajat lebur jadi marifat, marifat lebur jadi kauniyah, kauniyah lebur jadi aras. Artinya apa? Coba rasakan bunyi jantung, ya. Nah, kira-kira bunyi aslinya apa itu? Kan terdengar kan? Nah, kan nggak perlu telinga ditaruh ke dada kita kan? Nah, kira-kira bunyi aslinya apa itu? Ya. Nah, jadi kalau kita sudah mengetahui hakikat zikir, berarti kita harus bisa melebur huruf itu menjadi kauniyah, arasun kauniyah. Artinya arasnya batin suara. Batin itu memiliki suara dia. Suara itulah yang harus diingat. Itulah yang sebetulnya zikir. Itu yang dikatakan zikir. Arasun kauni. Nah gitu, paham? Terima kasih banyak Bu ya. Nanti itu kan kita akan lanjut nanti pelajarannya itu, ya.
kita akan lanjut ke tingkat lata'in awal titik 2 ke lata'in sani titik 3. Nanti akan terbongkar semuanya kenapa titik 3 ini bersandar pada huruf sin. Kok sejarahnya kok ke situ? Nah, gitu. Kok berakhir di situ? Nah, nanti akan tahu. Dan baru kita tahu siapa kita nanti. Insyaallah. Insyaallah ya. Yang penting selalu hadir dalam belajar dan sami'na wa ta'na. Itu yang penting. Jangan merasa bisa sebelum bisa merasakan. Itu aja pesan saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farudin. Lanjut kepada Pak Rajudin. Dipersilahkan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ketika menarik nafas kan hilang, kemudian lalu di situ merasakan rasa aku, rasa ada, dan yang merasa aku dan yang merasa ada. Apakah itu sudah istilahnya itu terhubung, Buya? Kan tajalli ini ada dua, tajalli pandang dan tajalli rasa, tajalli aras. Jadi kita sudah tahu apa yang ada ini sudah Tuhan. Oh, belum masuk akal saya, belum. Sampai datang pengakuan hati nurani kita dengan yang sebenarnya. Ya, sampai datang pengakuan hati nurani kita yang sebenarnya. Insyaallah. Ya. Jaga aja niat dan hakikat dirinya dijaga. Jangan besar yang dizikirkan daripada yang menzikirkan, itu aja. Paham? Insyaallah, Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Pak Rajudin. Iya, baik. Baik. Baik, jamaah semuanya, saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.